Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini suara saya jelas kayak ini sampai ke sana? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ثم إلى حضرة جميع العلماء والأولياء والشهداء والصالحين ووالدينا ومشايخنا وسن خاصة إلى حضرة صاحبنا وجميع والدينا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah di malam Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban, karena untuk minggu depan insya Allah kita sudah mulai masuk di awal bulan Ramadan. Untuk waktu Indonesia, mungkin Jerman sama apa enggak itu mulainya. Di seminggu terakhir ini bulannya Kanjeng Nabi, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan diturunkannya perintah untuk bersolawat, maka jangan lupa ada waktu 1 minggu kita perbanyak sholawat, dan juga terutama di malam ataupun di hari Jumat adalah waktu yang tepat, yang istimewa untuk kita membaca sholawat. Alhamdulillah di malam yang ketiga ini, pertemuan ketiga, kita masuk ke hadis yang keempat dari kitab Mukhtarul Hadits Syarif yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Kita mulai pembahasan hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u fadlul biqa'i. Hadis yang keempat menjelaskan tentang keutamaan tempat yang utama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid.
tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis ini ada ceritanya. Dulu itu pernah Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki. Anna rajulan ata an-nabiyya. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, ayul buldani syarrun?" Tempat apa sih? Tempat mana yang paling jelek? Tempat yang paling jelek itu mana sih ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, la adri. Saya juga nggak tahu. Jadi Kanjeng Nabi itu walaupun Nabi tapi nggak sok tahu. Kalau beliau nggak tahu ya bilang la adri. Termasuk Imam Malik itu ulama. Ya, Imam Malik kita kan tahu ya, madhab dalam Islam itu kan ada 4. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Nah, Imam Malik ini walaupun beliau ahli hadis, juga termasuk ulama besar, tapi beliau sering menjawab pertanyaan dengan jawaban la adri. Saya nggak tahu. Bukan berarti beliau bodoh nggak, tapi hati-hati. Sangat berhati-hati dalam menjawab suatu permasalahan. Kemudian setelah Kanjeng Nabi menjawab pertanyaan si laki-laki tadi, saya nggak tahu mas. Falamma atahu Jibril, qala ya Jibril ayul budan syarrun. Ketika di lain waktu, di lain kesempatan, Jibril datang kepada Kanjeng Nabi, dan kesempatan itu digunakan oleh beliau untuk menanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, kamu tahu nggak tempat mana, tempat apa yang memang dikatakan paling jelek? Kemudian apa jawaban Jibril? Qala la adri. Sama, saya juga nggak tahu. Jibril juga nggak tahu. Kata beliau, hatta as'ala rabbi azza wa jalla. Coba nanti saya mau tanyakan kepada Allah, tempat mana sih yang dikatakan paling jelek. Fantalaqa Jibril summa makasa masya'a ayam kusa sumaja. Kemudian Jibril pergi, ya. Setelah bertemu dengan Kanjeng Nabi, kemudian selesai, kemudian beliau pergi lagi. Di lain kesempatan beliau datang lagi, malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Ditanya lagi oleh Kanjeng Nabi, wahai Jibril, mana jawabannya, sudah ada belum? Kata Jibril, belum ya Rasulullah, saya juga masih belum tahu. Belum ada jawabannya. Akhirnya ketika setelah itu pertemuan kedua, malaikat Jibril kembali lagi. Dan di pertemuan ketiga, baru jawabannya ada. Mana ini jawabannya nih, udah 3 kali kamu saya tunggu. Dijawab oleh malaikat Jibril, kata Allah, faqala aswaquha. Tempat yang paling jelek adalah pasar. Apa yang dimaksud dengan paling jelek? Ya. Jadi yang dimaksud dengan paling jelek itu bukan berarti pasar itu jelek. Ya. Yang dimaksud di sini adalah karena pasar itu tempat orang banyak lupa. Banyak orang ghaflah, banyak terjadi penipuan, banyak terjadi riba, banyak terjadi sumpah bohong. Ini, sumpah ini, piring anti pecah. Ya. Kemudian di pasar itu banyak pengkhianatan, banyak orang yang janji tapi tidak ditepati. Itu tempatnya di pasar. Jadi pasar itu dikatakan sebagai tempat yang paling jelek, paling dibenci oleh Allah, karena adalah tempatnya, bukan keadaan yang ada di tempatnya, bukan tempatnya. Keadaan yang ada di pasar itu yang dibenci oleh Allah, bukan pasarnya. Kalau orang pasarnya baik-baik, ya maka tidak menjadi abghadul bilad. Ya, seperti di Yaman. Di Yaman itu kalau kata sebagian ulama, saya baca di kitabnya, di Yaman itu di pasarnya, di Tarim,
Di Pasar Tarim itu ada 100 wali, tidak kurang. Tidak kurang dari 100 wali ada di pasar. Itu belum ada yang di masjid, belum yang di pondok pesantren, belum yang di madrasah, belum yang di sekolah-sekolah. Di Yaman, Yaman itu kan terkenal dengan tanah 1000 wali ya. Yaman itu terkenal dengan tanah seribu wali. Kata ulama-ulamanya, Yaman itu jangankan kok masjidnya, pasarnya ada 100 wali. Jadi orang-orang Yaman itu kalau sambil nunggu dagangan sambil baca Quran, sambil zikir, sambil wiridan. Tidak ada di pasarnya itu orang yang menipu, nggak ada. Kenapa selanjutnya? Kenapa kok masjid dikatakan sebagai ahabul bilad? Disebut masjid sebagai tempat yang dicintai oleh Allah, li'annaha buyutullah wa buyutut ta'at. Karena masjid itu adalah rumah Allah. Buyutut ta'at juga tempat di sana dilakukan ibadah. Orang sholat, iktikaf, baca Quran, masjid. Dan masjid juga adalah mahallu tanazzulir rahmat. Tempat turunnya rahmat. Makanya orang kalau mau masuk masjid, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Orang kalau mau masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kenapa? Karena masjid tempatnya rahmat. Jadi kalau kita ingin dapat rahmat, ya berarti sering-sering ke masjid. Ketika dalam keadaan normal, kalau sekarang di Indonesia pun masjid ditutup, nyebaran COVID. Jadi kesimpulan daripada hadis ini bahwa kita harus menjauhi tempat-tempat yang di sana banyak terdapat maksiat. Di sini yang dibahas karena pasar. Kenapa kok pasar? Ya karena pasar itu dulu tempat segala macam. Di pasar itu ada juga orang yang judi dan lain sebagainya, orang yang mabuk. Kalau sekarang ya kalau kita hanya letterlek dengan hadis, sesuai dengan zahirnya hadis saja tanpa memandang kepada maknanya, berarti diskotik tidak masalah, kan gitu. Jadi yang dikehendaki di sini adalah tempat-tempat yang di sana banyak terjadi maksiat, maka tempat tersebut akan menjadi tempat yang dibenci oleh Allah. Jadi bukan tempatnya, tapi keadaan yang ada di tempat. Makanya ketika kita mau masuk masjid kan disunahkan membaca surat Al-Nas, Al-Falaq, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita mau masuk pasar baca Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Pahalanya besar. Kenapa? Karena di pasar itu jarang orang yang ingat kepada Allah. Jarang orang yang ingat kepada Allah. Kemudian, apakah Kanjeng Nabi pernah ke pasar? Ya, Kanjeng Nabi juga ke pasar. Ya. Di yang dikatakan sebagai benci, tempat yang paling dibenci bukan berarti dilarang, enggak. Maksudnya kalau ke pasar jangan lama-lama, secukupnya saja. Kemudian di pasar jangan lupa kita berzikir, karena pasar itu tadi tempat banyak orang melakukan maksiat, banyak orang yang melakukan penipuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari hadis di sini dikatakan, fawaidul hadis bayanu fadil masajid wa taraddud 'alaiha. Kita dianjurkan untuk selalu datang ke masjid at-taraddud. Taraddud mundar-mandir. Dalam artian mundar-mandir itu ya waktunya sholat ke masjid, waktunya ada pengajian ikut ke masjid. Kalau memang ada masjid, kalau nggak ada masjid, jadi tempat-tempat yang memang di situ dilaksanakan ibadah. Yang kedua,
al-hissu ala mahabbatil masajid wa mahabbatil julus fiha. Agama mendorong kita, mensupport kita untuk cinta terhadap masjid. Yang miris di daerah sekarang di rata-rata di Indonesia sendiri lah. Entah kalau di Jerman saya kurang paham. Masjid bagus-bagus tapi isinya nggak ada. Ya. Yang menjadi khawatir, yang memprihatinkan. Kalau dulu masjid itu biasa-biasa saja. Tapi banyak anak-anak kecil yang mengaji, bapak-bapak yang tadarus banyak. Pengajian-pengajian mingguan banyak ramai. Ini yang saya rasakan perbedaan dari tahun 2005 ke bawah sampai sekarang beda jauh sekali. Jadi masjid semakin megah tapi isinya semakin tidak ada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah taufik dan hidayah untuk meraih rahmatnya Allah di masjid. Dan ketika kita mau berangkat harus kita yakini dalam hati satu langkah yang kita angkatkan, satu langkah yang kita langkahkan itu bernilai ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah. Bisa melebur dosa, menambah derajat di sisi Allah. Bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk ke masjid ketika kita mau belajar, sama. Bukan hanya pelajaran agama, pelajaran ilmu pengetahuan pun sama. Kita misalkan mau belajar ilmu tentang kedokteran, tujuannya untuk bisa menyembuhkan umatnya baginda Nabi yang sakit. Atau kita belajar arsitek, supaya nanti kita bisa membantu dalam pembangunan masjid, musola, madrasah, rumah-rumah orang-orang yang tidak mampu. Di semua yang berhubungan dengan kebaikan ketika diniati dengan yang baik, maka satu langkah yang kita angkatkan dari kaki kita akan mendapatkan pahala dan meninggikan derajat kita. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman itu. Kemudian yang ketiga, poin dari hadis ini adalah at-tahdzir min kasrati taraddud ala suq illa lihajati. Agama sangat mewanti-wanti, jangan sampai kita sering mundar-mandir ke pasar kalau tidak butuh. Ya. Li'annahu taksuru fi al-ghaflah anillah. Karena di pasar banyak sekali orang yang lupa kepada Allah. Nih, ada hadisnya. Maka orang-orang yang berzikir kepada Allah di pasar akan mendapatkan pahala yang besar. Man qala fi sukin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu biha alfi hasanatin. Orang yang membaca wiridan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa pahalanya? Pahalanya adalah dia akan mendapatkan katabalahu biha alfi hasanah. Dia akan mendapatkan 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu biha alfi sayyiatin. Dan Allah akan menghapuskan 1.000.000 kesalahan. Wa bana lahu baitan fil jannah. Dan dia akan diberikan oleh Allah istana yang megah di surga. Itu kalau baca sekali. Kalau baca 2 kali ya berarti tinggal dikalikan saja. Kalau kita mau masuk ke pasar, ke mall, ke pusat-pusat perbelanjaan, ke supermarket, ke minimarket, dibaca ini la ilaha illallah syarikalah. Jangan keras-keras, pelan-pelan aja. Itu adalah poin dari hadis yang keempat. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis. Hadis yang kelima. Menjelaskan tentang hubbu ahlil baiti at-tahiri. Cinta kepada keluarga Nabi. Cinta kepada keluarga Kanjeng.
Kenapa sih harus cinta? Iya, iya. Misalkan gini, kalau kita punya anak atau punya cucu, kemudian anak cucu kita diganggu orang lain, maka kita akan marah. Kita nggak senang, kita nggak enak hati. Pun pula ketika kita punya anak ataupun kita punya cucu, kemudian ada orang yang ngasih hadiah sama cucu kita, maka kita pun akan merasa senang, akan simpati kepada orang yang berbuat. Begitu pula Rasulullah SAW. Beliau punya keturunan dari Sayyidah Fatimah. Siti Fatimah itu salah satu keistimewaannya adalah bisa menurunkan nasab. Kalau biasanya kan nasab itu laki-laki ya. Zaid anaknya Pak. Di nasab itu kalau dalam Islam kan naiknya kepada ayah kan. Termasuk kekhususan daripada Siti Fatimah adalah beliau bisa menurunkan nasab walaupun beliau perempuan. Hadisnya bagaimana? Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'ami. Cintailah Allah. Cintailah Allah atas apa yang telah Allah berikan berupa nikmat-nikmatnya. Cintailah Allah karena Allah sudah memberikan nikmatnya kepada kita. Kenapa kalau kita harus cinta kepada Allah? Gini, kalau ada orang, ya, tukang pos, bawa paketan kita. Mas, ini ada paketan dari Bapak Ahmad misalnya. Maka kalau orangnya adalah orang yang benar, cerdas, pinter, dia akan berterima kasih kepada tukang pos dan lebih berterima kasih kepada Pak Ahmad karena dia yang ngirim barang. Begitu pula kita harus lebih berterima kasih, lebih bersyukur kepada Allah karena hakikatnya yang ngasih rizki adalah Allah melalui perantara majikan, melalui perantara bos, melalui perantara atasan kita, diberikan kepada kita. Maka yang seharusnya terjadi adalah kita lebih berterima kasih kepada Allah daripada kepada orang yang ngasih. Karena hakikatnya orang yang ngasih adalah perantaranya Allah. Akan dianggap orang yang kurang waras ketika dia menyanjung-nyanjung tukang pos, tapi tidak berterima kasih kepada yang mengirim. Aduh, Pak Pos itu baik sekali ngasih saya HP. Ya iya, dia tugasnya cuma nganter aja. Hakikatnya yang ngasih adalah Allah. Ini yang kadang kita terlupa. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, yang pertama kali kita ucapkan adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Jazakumullah ahsanal jaza. Agar kita selalu kontak hatinya dengan Allah, bukan dengan manusia. Kemudian wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku kalau kamu ingin cinta kepada Allah. Jadi kalau kita ingin cinta kepada Allah, caranya adalah cinta dulu kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Ya iyalah. Karena Nabi adalah penyambung kita kepada Allah. Kita nggak akan tahu itu Quran, nggak akan tahu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, ila akhirih. Kita nggak akan tahu itu apa namanya wudhu, apa yang namanya puasa, kalau tidak ada Nabi. Maka kita pun harus mencintai Kanjeng Nabi, karena beliau adalah perantaranya Allah dalam memberikan syariat kepada kita. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah keluargaku, kata Kanjeng Nabi, karena kalian mencintaiku. Gak mungkin kita mencintai kakeknya, tapi membenci cucunya. Ya. Kalau kita simpati kepada kakeknya, ya termasuk daripada kewajiban kita adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh orang tersebut, kan gitu.
Kalau kita cinta kepada, misalkan kita cinta kepada istri kita, maka kewajiban kita adalah mencintai orang yang dicintai oleh istri kita. Keluarganya, kakeknya, ayahnya, ibunya. Itu suatu keotomatisan, ketalazuman. Maka kalau kita ingin cinta kepada Nabi dan kita ingin dicintai oleh Nabi, kita pun harus mencintai keluarganya Kanjeng Nabi. Nggak bisa kita cinta kepada Nabi tapi membenci keturunannya. Kalau yang seperti itu, maka nanti termasuk orang yang digolongkan dalam golongan orang-orang yang Khawarij, kalau sekarang dikatakan Wahabi. Ya. Jadi orang itu ada yang cinta kepada sahabat, benci kepada keturunan Nabi. Itulah orang-orang Wahabi. Berani mereka mengatakan bahwa keturunan Nabi sudah nggak ada, Ahlul Bait itu terputus sampai Sayyidina Hasan Hussein. Ada lagi orang yang cinta kepada keluarga Nabi, tapi benci kepada sahabat. Itu orang Syiah. Jadi Syiah itu benci kepada sahabat, bahkan kepada Siti Aisyah itu bencinya luar biasa. Ya. Memang Syiah itu macam-macam, ada yang ekstrim, ada yang memang Syiah yang tidak ekstrim. Tapi kalau Syiah yang ekstrim itu sampai-sampai mendoakan Siti Aisyah masuk ke dalam neraka. Parah sekali. Nah, di tengah-tengah itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cinta kepada sahabat karena dia adalah orang yang sezaman dengan Nabi, mendapatkan ilmunya Nabi, mendapatkan cahaya Nabi, dan kita juga mencintai kepada keluarga Nabi karena di situ adalah terdapat darahnya Rasulullah SAW. Kita tengah-tengah, toleran, moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Penjelasan dari hadis, ahibbullaha lima yaghdukum bihi. Kata Nabi, cintailah Allah. Ai wujuban, wajib. Kalian wajib mencintai Allah karena dia telah memberikan nikmatnya kepadamu. Harus tahu berterima kasih. Yang saya terangkan tadi. Apa itu nikmat? Qala Zamakhsyari, nikmat itu apa sih? Nikmat adalah ma'an amallahu ala ibadihi. Sesuatu yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Itu makna secara umumnya. Menurut Imam Zamakhsyari, nikmat adalah kullu naf'in qasada bihi al-ihsan. Yang dimaksud dengan nikmat adalah setiap sesuatu yang bermanfaat yang digunakan dalam kebaikan. Kita punya uang digunakan untuk kebaikan, itu nikmat. Punya mobil dipakai buat ngantar istrinya atau ngantar anaknya sekolah, nikmat itu. Tapi kalau punya harta benda, punya anggota badan, digunakan untuk selain yang kebaikan, berupa kebaikan, maka tidak dikatakan nikmat. Jadi nikmat itu adalah setiap sesuatu yang bermanfaat, yang digunakan, ditasarufkan, digunakan untuk kebaikan. Ya. Jadi kalau kita punya sesuatu yang bermanfaat, digunakan untuk kebaikan, oh berarti nikmat. Kemudian nikmatnya Allah itu banyak sekali ya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin lihat, ingin ngitung nikmatnya Allah, nggak bisa kita hitung. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu. Ilmunya Allah juga sama. Ilmunya Allah itu luas. Nikmatnya Allah juga sangat luas dan sangat banyak. Jadi kalau kita ingin punya nikmat yang dawam, yang selalu dan tidak hilang, maka kita harus sering bersyukur kepada Allah. La in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi cara kita memelihara nikmat bagaimana?
yaitu dengan sering bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Bersyukur itu kalau anggota badan berarti digunakan untuk ibadah. Kalau harta berarti kita gunakan juga untuk ibadah. Bisa dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak, terserah. Kemudian selanjutnya, penjelasan hadis selanjutnya. Ini ada pertanyaan ini. Halillahi ta'ala ni'amun alal kafir fid dunya. Apakah Allah memberikan nikmat kepada orang kafir di dunia? Kan kita tahu ya, orang kafir itu punya mobil, punya harta benda, punya uang, punya saham dan lain sebagainya lah. Kadang ada juga orang-orang kafir yang memang sering memberikan bantuan sosial. Itu termasuk nikmat apa enggak? Jawabannya ikhtalafa fihi ahlu sunnah. Ternyata ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Hartanya orang kafir yang digunakan untuk kebaikan itu dikatakan nikmat atau bukan? Faqila la li'anna hadhihi ni'mah in lima lama kanat mudiyah lidarar adaim al-ukhrawi kanat kullal syai'in. Wakila na'am. Ada yang mengatakan oh tidak. Walaupun harta itu diberikan kepada orang kafir dan diperuntukkan untuk kebaikan, tetap tidak dikatakan sebagai nikmat. Kenapa? Karena ujung-ujungnya dia akan masuk neraka. Jadi kalau nikmat itu seharusnya membawa orang yang mempunyai nikmat itu kepada surga. Bukan nikmat. Kalau menurut imam yang lain, di sini Imam Al-Baqilani, iya nikmat. Bagaimana? Mana dalilnya? Ada dalam Al-Quran. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel kan orang-orang Yahudi. Ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu. Jadi masing-masing ulama punya pendapat. Ada yang mengatakan orang kafir yang mempunyai harta dan digunakan untuk kebaikan itu adalah nikmat, juga sama dengan dalil tadi. Ya Bani Israila udhkuru nikmati allati an'amtu. Ada ulama yang mengatakan oh tidak, bukan nikmat. Kenapa? Karena orang yang punya nikmat harusnya masuk surga. Selanjutnya wa ahibbuni li hubbillah. Ai innama tuhibbuni li annallaha ahabbani. Cintailah aku karena Allah pun mencintai aku. Fawada'a mahabbati fawudi'a mahabbati fi qulubikum. Maka kalau kamu ingin mencintai Allah, maka harus cintai saya. Nggak bisa kita cinta kepada Allah tapi benci Kanjeng Nabi. Wah, saya nggak butuh Nabi. Yang penting saya cinta Allah. Nggak bisa. Karena Allah pun mencintai Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu punya gelar Habibullah ya. Kalau Nabi Musa punya gelar Kalimullah, orang yang bisa berbincang dengan Allah, tapi nggak bisa melihat. Kalau Nabi Ibrahim itu punya gelar Khalilullah, kekasih. Tapi Khalil itu masih kalah dengan Habib. Nabi Muhammad punya gelar Habibullah. Idza ahabballahu abdan nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Dalam hadis dikatakan, Allah ketika mencintai seseorang, maka Allah akan memberitahu kepada Jibril, dan Jibril akan membuat pengumuman. Allah mencintai Ahmad. Fa'ahibbahu. Jadi Allah itu ngasih tahu kepada Jibril, wahai Jibril, saya cinta kepada Ahmad. Maka kamu harus cinta sama dia. Maka setelah itu Jibril disuruh oleh Allah untuk buat pengumuman.
Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Pengumumannya di langit, bukan di bumi. Makanya orang bumi nggak ada yang mendengar. Wahai malaikat-malaikat, penduduk langit. Penduduk langit itu malaikat. Wahai malaikat-malaikat, cintailah Ahmad. Karena Allah mencintai dia. Maka orang-orang, bukan orang, malaikat-malaikat semuanya yang ada di langit mencintai orang tersebut. Fa yuhibbuhu ahlus sama, tsumma yud'u lahu al-qabul fi ahli al-ardh. Kalau sudah ada pengumuman seperti itu, malaikat semua mencintai orang tersebut, dan di bumi dia akan disenangi oleh orang. Banyak orang yang simpati sama dia. Jadi salah satu tanda orang dicintai oleh Allah adalah di bumi itu, di dunia, banyak orang yang simpati. Banyak orang yang ngefans. Dalam artian harus kebaikan ya. Banyak orang yang simpati, yang kasih sayang sama orang tersebut. Berarti orang itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, dan dicintai oleh malaikat Jibril. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kemudian kata Kanjeng Nabi dilanjutkan, kalau kamu sudah bisa mencintai aku, maka kamu juga harus mencintai keluargaku, keturunanku. Kenapa? Karena aku pun mencintai mereka. Dalam Quran dikatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ada lagi dalam Al-Quran, wa ma as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Jadi syarat kita bisa dicintai oleh Nabi, kita harus cinta kepada keluarga Nabi. Syarat kita cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada Rasulullah. Berarti kita tidak bisa sampai mencintai Allah kalau tidak mencintai keluarganya Nabi. Karena saling keterkaitan. Kemudian selanjutnya, siapakah yang disebut Ahlul Bait? Nah ini, dalam tadi kan dikatakan Ahlul Bait. Dzakara ahlul ilmi aqwalan fi ahlul bait. Ada beberapa pendapat masalah ahlul bait. Qaul pertama mengatakan yang dimaksud dengan ahlul bait adalah nisaun nabi. Istri-istri beliau. Bagaimana yang dikatakan dikemukakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait adalah istri Nabi. Jumlahnya ada 11. 9 yang oleh beliau digauli, yang 2 tidak. Istri-istri Nabi semuanya orang-orang mulia, orang-orang terhormat, semuanya cantik semua. Ya, bukan dalam artian bukan Rasulullah itu menikahi istri-istrinya itu banyak hikmah di balik pernikahan beliau. Kalau kita kan menikah mungkin karena nafsu. Tapi Rasulullah pernikahannya adalah sesuai perintah Allah. Ya. Kemudian di balik pernikahan itu banyak misi-misi untuk agama, bukan untuk diri pribadi. Seperti misalkan menikahi Sayyidah, siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Menikahi Siti Aisyah. Jadi semua orang-orang yang hebat. Dan semuanya adalah punya hikmah di balik pernikahan beliau. Kalau pengen jelasnya nanti ada di kitab Tafsir Ayatil Ahkam, Rawaiul Bayan. Di situ dijelaskan apa alasan Kanjeng Nabi menikah dengan Siti Khadijah, hikmahnya apa? Dengan Siti Aisyah, hikmahnya apa? Nanti mungkin di lain kesempatan bisa saya uraikan hikmah yang terkandung dalam pernikahan Nabi dengan istri-istri beliau. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi, adalah Al-Mu'minun, Ali Ja'far, wa Ali Uqail, wa Ali Abbas.
keluarganya Ja'far, keluarganya Aqil, dan keluarganya sahabat Abbas. Itu yang kedua, pendapat yang kedua. Banyak pendapat-pendapat yang ketiga. Nah ini, ada pendapat yang ketiga, wa huwa as-shahih. Ini yang paling digunakan oleh kita, oleh ulama-ulama, pendapat yang ketiga. Yaitu, yang dikehendaki dengan Ahlul Bait adalah al-murad bil Rasulullah sendiri. Yang kedua, Siti Fatimah. Yang ketiga, Sayyidina Ali. Yang keempat, Sayyidina Hasan. Yang kelima, Sayyidina Husain. Selanjutnya, putra-putranya dan keturunannya sampai ke bawah. Sekarang kan ada istilah Habib ya. Ini banyak orang yang salah kaprah. Habib itu digunakan untuk keturunan Nabi yang menjadi ulama besar. Sudah jadi tokoh, ilmunya tinggi, sudah sepuh, baru dipanggil Habib. Kalau masih muda, panggilannya bukan Habib, tapi Sayyid. Ya. Jadi banyak orang yang salah dalam penyebutan. Kalau di Jawa itu panggilnya Ye. Kalau di Cirebon Yip. Dari Sayyid. Jadi kalau kita ketemu dengan keturunan Kanjeng Nabi masih kecil, panggilnya Sayyid, bukan Habib. Di sebagian daerah ada yang menggunakan istilah syarif. Ya. Bisa Habib. Kalau Habib itu tadi saya katakan khusus, orang-orang khusus. Ada yang menggunakan istilah Sayyid, ada yang menggunakan istilah syarif. Termasuk Raja Arab dulu sebelum digulingkan oleh Saud, Ibnu Saud kan Syarif Husain. Syarif Husain termasuk keturunan Kanjeng. Jadi yang dimaksud dengan siapa? Ahlul Bait menurut qaul yang paling kuat adalah keturunannya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah yang sampai sekarang masih ada. Kalau sebagian orang ada yang mengatakan sudah punah, enggak. Yang paling kuat adalah pendapat yang dikemukakan tadi yang terakhir. Dalam keterangan dikatakan wa min tamamil imani bihi mahabbatu ahli baitihi. Termasuk dari kesempurnaan iman kita kepada Rasulullah adalah mencintai keluarganya. Jadi kalau ada orang kok membenci keluarga Nabi, itu nanti orang tersebut imannya kurang sempurna. Nah, bagaimana kalau ada Habib yang kelakuannya gak benar? Kita membenci perilaku, tapi jangan membenci sosoknya. Kok bisa? Bisa. Contoh gini, ada seorang ibu punya anak. Anaknya main air basah. Ya. Si ibu itu pasti memarahi anaknya kan. Kamu dibilangin jangan main air, sudah ganti baju berapa kali. Membenci kelakuannya, perilakunya, tanpa membenci sosoknya, tanpa membenci orang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di malam pertemuan ini yang ketiga. Bisa nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Silahkan saya kembalikan sebelumnya, tapi saya simpulkan dulu ya. Hadis yang ke berapa ini tadi? Kelima. Kesimpulannya pertama, kita wajib cinta kepada Allah, dan cinta itu didahulukan atas semuanya. Orang tuh kalau sudah cinta, ngapa-ngapain enak, enteng. Ya. Orang tuh kalau sudah cinta, walaupun hujan kayak apa, tapi bela-belain orang yang dicintai, rela basah kuyup. Jadi, agama seseorang bisa kuat, iman seseorang bisa kuat, kuncinya adalah cinta. Kalau dengan cinta, insya Allah ringan. Yang kedua, wujub mahabbatin Nabi wa alihi wasallam. Kita wajib mencintai Nabi. Bagaimana caranya? Ya banyak. Mencintai itu bukan hanya dengan ucapan lisan. Mencintai Nabi itu dengan menghidupkan sunnah-sunnah. Oh, sunnah-sunnah berarti harus kita pakai baju putih-putih. Bukan. Sunnah yang seperti itu mah mudah. Kita ngikutin sunnahnya Nabi yang hubungannya sama perhiasan
misalkan pakai baju putih, pakai cincin, itu memang sunnah. Tapi yang sulit lagi adalah meninjau, mempelajari, kemudian menauladani akhlak beliau. Karena kata Nabi juga dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Poin yang paling tinggi, yang paling penting, Rasulullah itu akhlaknya. Maka kita kalau ingin niru Rasul, bukan niru dari perilaku, dari perhiasannya, dari pakaian, bukan. Tapi dari perilakunya, dari akhlak. Banyak orang yang pakaiannya pakaian Nabi, tapi kelakuannya Abu Jahal. Pakaiannya pakaian Nabi, tapi lempar batu sambil bilang takbir. Kan, Rasulullah belum pernah mengajarkan seperti itu. Jadi kita sebagai Muslim mencintai Nabi dengan cara ikut dengan sunnah-sunnah beliau. Bagaimana caranya tadi? Menghidupkan sunnah-sunnah beliau, yang paling inti adalah ajarannya, akhlaknya, ilmunya. Yang ketiga dari hadis ini, kesimpulannya adalah wujubu mahabbati ahlul baiti tahirin. Wajib kita mencintai keluarganya beliau. Dan annaman idda'a mahabbatahu walam yuhib ahlul bait fahuwa kadzib. Kalau ada orang yang bilang cinta Nabi tapi tidak cinta kepada keluarganya Nabi, maka orang itu dianggap sebagai orang yang bohong. Mungkin pertemuan kita saya kembalikan kepada moderator, silakan. Silakan Terima kasih banyak Ustadz Arif. Mungkin ada waktu 10 menit kita buka sesi tanya jawab mungkin ya. Silahkan Bapak, Ibu, teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung di unmute saja. Jangan lupa perkenalkan nama dan asal juga. Silahkan, ada yang mau bertanya? Mau, aku dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Yuni dari Bremen. Iya, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Mau tanya ini, mungkin agak menyimpang dari tema hari ini. Cuma akhir-akhir ini saya lagi sibuk dengan tema yang ini karena saya punya teman banyak homo. Karena dulu saya di Indonesia banyak temannya tuh yang akrabnya sama homo. Nah sekarang juga ada di sini di Bremen satu dari negara lain. Terus ada yang bilang saya harus menjauh dari mereka. Pertanyaan saya, apakah saya harus jauhi teman-teman saya atau bagaimana bagaimana sikap saya untuk menghadapi mereka? Soalnya ada ustadz yang saya pernah dengar bilang kita bukan membenci orangnya, tapi membenci kelakuan perbuatannya, gitu. Itu aja pertanyaan saya. Jadi maksud sikap saya bagaimana? Apa harus menjauhi atau bagaimana gitu? Saya masih karena saya nggak bisa semenjak saya berjilbab. Nggak mungkin saya dengan menjauhi mereka, sedangkan saya berpikir itu kan ciptaan Allah semua, tapi saya hanya membenci perbuatannya aja. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditampung dulu 3 nanti kita ini. Siap. Oke, siap. Silahkan Bapak, Ibu, teman-teman yang lain yang mau bertanya langsung di unmute saja. Tampung 3 dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya Abib Ustadz dari Hamburg. Ini kebetulan ada yang minta tolong untuk diwakilkan bertanya ini Ustadz. Bagaimana hukumnya kalau jadi seseorang ini dia bertanya Ustadz, apakah mendonorkan organ tubuh itu
termasuk dari amal jariah, karena kalau di Jerman ini kita suka didata tuh kalau nanti meninggal kira-kira organ tubuhnya boleh didonorkan atau tidak gitu. Nah pertanyaannya kita boleh nggak melakukan itu? Terus kalau misalnya boleh, apakah ini juga dikategorikan sebagai amal jariah seperti itu, Ustadz? Kalau Sekian. sudah mati gitu ya. Jadi Mm-mm. didata Iya, tapi persetujuannya itu dari sebelum meninggal, belum Ustadz. meninggal. Iya, jadi macam ada kartu wasiat gitulah. Kalau meninggal organ tubuhnya bisa didonorkan atau tidak gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Assalamualaikum, saya Edwin. Salam ya Pak Edwin, silakan. Saya ini mau nanya nih Pak, bagaimana kita menyikapi gitu ya orang yang bergelar Habib? Iya, Padahal kita kan Nabi udah berketurunan beribu tahun ya. Nah terus bagaimana kita menyikapi, apalagi katanya tadi Habib itu untuk yang sudah sepuh gitu ya. Nah sekarang Ya. kan banyak Habib muda-muda juga. Nah bagaimana cara kita menyikapi untuk kita mencintai mereka, Ustadz? Terima kasih. Baik, sudah 3 mungkin langsung 3 dijawab ya. saja. Silakan Ustaz. Saya mulai dari yang paling belakang. Dari Pak Edwin tadi ya. Bagaimana kita menyikapi orang-orang, maksudnya bagaimana kita melakukan kontak sosial dengan mereka kan gitu. Jadi yang saya katakan tadi banyak orang salah kaprah, tapi memang sudah menjadi apa ya istilahnya, semua orang akhirnya setiap keturunan Kanjeng Nabi Habib kan gitu ya. Kalau memuliakan itu memang keseluruhan, entah itu dia Habib atau masih muda, tetap kita harus memuliakan, menghormati. Cuman nanti kan ada porsinya masing-masing. Jangan sampai ada yang masih kecil, kemudian kita sebagai orang yang sudah dewasa, akhirnya tunduk sama anak kecil, kan juga lucu. Dalam artian mencintai itu seperti kita mencintai anak kita, kalau memang di bawah kita ya. Kita mencintai anak kita, jangan sampai anak ini main api, kita juga harus nasihati gitu loh. Jadi cinta itu bukan berarti kita harus ikut 100%, katanya A kita ikut A, katanya B kita enggak. Kalau itu baik, maka kita harus ikuti. Kalau itu buruk, kita tidak ikuti. Walaupun Habib, kalau memang hal yang dia anjurkan, yang dia perintahkan itu jelek, nggak usah kita turuti. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita ikut ataupun tunduk kepada makhluk kalau memang hal tersebut adalah berhubungan dengan maksiat kepada Allah. Nggak bisa. Dia harus sesuai dengan syariat. Kemudian bagaimana kalau ada Habib yang sepuh, cara kita menghormati? Ya sama dengan kita menghormati orang tua kita sendiri atau menghormati guru kita sendiri. Jadi jangan terlalu berlebihan seperti orang Syiah. Ya, sampai-sampai Ahlul Bait itu dikatakan mereka itu nggak punya dosa. Ya enggak. Sampai memuja-muja berlebihan, enggak. Kita moderat, kita di tengah, menghormati, tidak melukai. Kalau nanti ada kesalahan, kita ikut nasihati. Kalau kita bukan pangkatnya menasihati, misalkan kalau di sana lebih tinggi, ya nanti bisa kita bilang kepada orang yang mungkin lebih dekat dengan Habib tersebut untuk menasihati. Jadi intinya gini, berhubungan dengan habaib itu sama dengan berhubungan dengan hal yang sensitif, Pak. Kita nggak boleh ikut sama dia, tapi harus mencintai. Yang saya katakan tadi, kayak anak kecil tuh. Anak kecil main api, anak kita misalkan main api. Kita benci kelakuannya, tapi anaknya tetap kita sayangi.
Jadi intinya kepada keluarga Rasulullah kita harus menghormati karena dia adalah keturunannya Rasulullah, tapi tidak membatasi diri kita bahwa kita harus ikut dia terus, ya enggak. Kalau baik ikut, kalau enggak ya jangan. Dia salah kita kasih nasihat. Di kesimpulannya seperti itu. Kita harus tengah-tengah, jangan terlalu over sampai mendewakan, juga jangan kita sampai meremehkan atau menghina atau menganggap Habib itu nggak ada. Walaupun dia bayi, ya tetap kita harus muliakan. Karena di situ yang harus kita kita ingat-ingat selalu, di dalam tubuh dia ada darahnya Rasul yang mengalir. Ada darah Rasulullah yang mengalir. Jadi itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah. Allah itu kan punya, Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu kan punya kelebihan. Allah yang memberikan kelebihan. Allah yang memberikan anugerah. Dan beliau memberikan anugerah terbesar kepada Rasulullah. Otomatis keturunannya juga ikut dapat anugerah gitu ya. Ada orang misalkan kaya raya, otomatis kan keturunannya dapat warisan dari kakek-kakeknya, kan seperti itu. Secara mudahnya seperti itulah. Kita harus menghormati, tapi tetap kalau memang dia melakukan kesalahannya, kita benarkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz, jelas. Ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Pak. Alhamdulillah. Di kota mana ini, Pak? Bremen Pak. Sehat-sehat. Doanya buat saya biar sehat. Di sini di Indonesia juga sekarang lagi rame. Di Lagi kecamatan rame, ya. saya sudah ada yang positif. Mudah-mudahan semuanya aman, damai. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Kemudian tadi dari Ibu. Yang kedua dari, oh ini yang organ itu ya. Ini untuk yang donor organ ya. Nanti saya akan tampilkan referensi dari kitabnya juga. Saya cek dulu nanti supaya akurat jawaban saya. Karena hubungannya ini nanti dengan fikih. Untuk yang kedua tadi, penanya yang kedua dari Mas siapa tadi? Habib Ustadz dari Hamburg. Mas Habib, nanti saya kasih referensi di grup yang jelas. Ini sudah pernah dibahas kok. Jadi sudah pernah dibahas oleh Lajnah Basul Masail, nanti akan saya tampilkan. Baik Ustadz, terima kasih. Biar lebih spesifik. Iya Ustadz. Kemudian pertanyaan dari Ibu tadi, Ibu siapa tadi saya lupa. Bu Yuni ya. Dari Ibu Yuni ya? Dari Bu Yuni. Iya, Yuni. Nah, Ibu Yuni tadi pertanyaan bagaimana kita dengan menyikapi orang-orang yang LGBT gitu ya? Iya. Kalau saya gini, punya pandangan gini Bu. Kita benar tadi yang dikatakan. Kita membenci orangnya, itu kan nggak boleh. Kita membenci kelakuannya, ya. Kita membenci kelakuan. Karena nanti kalau kita membenci orangnya, nanti mungkin akan banyak sisi negatif yang timbul. Makanya sebagian ulama tuh gini, cara pandangannya harus gini. Cara pandangnya gini. Kita nggak boleh mendekat kepada orang yang melakukan maksiat, betul ya? Tapi kita boleh berdakwah kepada orang yang maksiat nggak? Boleh ya? Jadi cara pandangnya seperti itu. Mendekat kepada orang yang selalu melakukan maksiat, tinggal cara pandang kita. Kalau cara kita mendekati mereka untuk ya sedikit-sedikit kita kasih tahu ajaran Islam tuh gini loh. Atau menjaga hubungan yang sudah terjalin dengan baik, nggak apa-apa. Dulu Rasulullah pun dengan orang-orang kafir, kalau memang mereka tidak mengganggu ya nggak masalah. Kalau nanti ada ada kontak fisik, kemudian adu fisik, kemudian mereka mengganggu kita baru. Tapi kalau dia tidak mengganggu nggak masalah. Dulu Rasulullah itu setiap harinya kan nyuapin orang Yahudi, ini saya cerita. Sahabat Abu Bakar itu pernah datang kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, saya mau nanya, itu posisi Rasulullah sudah wafat.
Saya mau nanya, Rasulullah itu apa saja sih yang belum saya lakukan, yang beliau tiap hari kerjakan? Saya ingin meniru Rasulullah, perasaan saya semuanya sudah saya lakukan. Mungkin kamu tahu apa yang belum pernah saya lakukan. Kata Siti Aisyah, ada satu wahai ayah, satu hal yang belum engkau lakukan, yang selalu beliau laksanakan tiap hari. Apa itu? Beliau itu kalau tiap pagi datang ke pasar di Madinah, ketemu sama pengemis, nyuapin dia. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya sahabat Abu Bakar datang ke pasar Madinah, kemudian mencari-cari pengemis. Oh itu ada pengemis buta. Kemudian langsung tanpa ngobrol, tanpa apa, sahabat Abu Bakar menyuapi orang Yahudi tersebut. Kemudian Yahudi itu bilang, wahai Kisanak, ini kamu bukan orang yang biasanya nyuapin saya. Sahabat Abu Bakar kaget, loh kok Anda bisa tahu saya bukan orang yang biasanya nyuapin? Iya, kalau orang yang nyuapin biasanya makanannya empuk, halus, ngasihnya juga halus, tangannya halus, dia wangi. Kamu ngasih makan saya kasar. Orang yang Yahudi tadi, yang pengemis buta ini, sambil dikasih makan, sambil ngomel-ngomel. Wahai penduduk Madinah, jangan percaya Muhammad. Wahai penduduk Madinah, Muhammad gila. Jangan percaya sama dia. Sahabat Abu Bakar tambah kesel, akhirnya ngasih makanan tambah kasar lagi. Akhirnya lama-kelamaan sahabat Abu Bakar buka kartu. Kamu tahu nggak Muhammad itu siapa? Ya, saya nggak tahu. Muhammad itu yang tiap hari ngasih makan kamu, nyuapin kamu. Dan tiap hari Muhammad itu mendengar ocehan kamu. Nah, dari cerita tersebut, akhirnya si Yahudi tadi masuk Islam. Karena terharu dengan akhlaknya beliau. Nah, sisi positif yang bisa kita ambil dari hadis ini menunjukkan bahwa apa? Kalau kita tujuannya adalah berdakwah, dan selagi dia tidak mengganggu kepada kita, gak masalah. Yang penting gini, ketika dia melakukan sesuatu yang diharamkan, kita tidak ikut-ikutan. Misalkan dia sedang party dengan kelompoknya, kita nggak ikut-ikutan. Silakan. Tapi kalau urusan bisnis kita ikut, kita partner. Tapi kalau dalam urusan hal-hal yang tidak baik, kita nggak ikut. Mungkin seperti itu, Bu. Dan ini terjadi dimanapun, di daerah manapun kan gitu. Kalau kita ingin berteman dengan orang yang betul-betul murni, orang soleh, kita nggak akan berteman dengan siapapun kan gitu. Kalau kita mantolabal sahib bila aib, ya kan, orang yang mencari teman tanpa celah, maka dia akan sendirian. Setiap orang pasti punya kesalahan. Yang penting kita tidak ikut-ikutan dalam hal tersebut. Itu jawaban dari saya, Bu. Bu Yuli ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Tapi yang Ustadz. harus Terima kasih apa banyak. namanya? Yang memang harus diperhatikan gini, Bu. Biasanya memang lingkungan itu kan membawa dampak yang sangat besar kepada kita ya. Jadi Betul. sebisa mungkin kita harus bisa menjaga diri, jangan sampai menular hal-hal yang negatif menular kepada kita. Ya. Jadi walaupun kita sering berkumpul dengan mereka, tapi kita juga mungkin ada kumpul-kumpul dengan yang lain ya. Dengan ngaji ini mungkin bisa menambah sisi-sisi negatif yang mungkin bisa nyebar kepada kita. Tapi dengan kita ikut ngaji, ngobrol sama teman-teman yang memang benar-benar satu ideologi, mudah-mudahan negatif-negatif itu bisa hilang. Gitu Iya. Bu Yuli. Terima kasih banyak ya, sangat membantu. Sama-sama Ibu. Ya. Ya, semoga sehat selalu Pak Ustadz ya. Amin. Semoga sehat selalu, berkah rezekinya lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ustadz Arif. Mungkin sekian dulu ya tanya jawabnya, sudah jam 12 juga, sudah tengah malam di sana.
Sama-sama mari kita berdoa semoga semuanya kita, keluarga kita, sanak saudara kita yang di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, semuanya dalam kesehatan, dalam penjagaan Allah dari segala bahaya, wabah penyakit dan lain sebagainya. Rizkinya diberi kelancaran oleh Allah, selalu mendapatkan taufik. Ini seminggu lagi kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini di Jerman berapa jam ini puasanya nanti kira-kira? Bukanya jam 8:30. Malam, Insya Allah. Ya, betul. Sekitar 15 apa 16 jam. Subuhnya jam berapa? Subuh jam ini ya, subuhnya jam 4, setengah 4. Terus buka jam setengah 9. Sekitar 16 jam. Mudah-mudahan dikasih taufik hidayah, kekuatan. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita dapat Lailatul Qadar. Amin. Amin. Walaupun di Jerman sekalipun Lailatul Qadar itu kan umum. Bukan hanya berarti kok di negara muslim, dimanapun yang penting kita ikut taraweh atau minimal kita sholat isya dan sholat sunnah di isya ini nanti akan tercatat sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi khair. Amin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min sayyidina. Amin. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka min sayyidina. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal tufbina wal muslimin warhamna wal muslimin warzuqna wal muslimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wad din wa min ta'ana wat ta'un. Ighfir lana wal walidina wa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.